这无法封印。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal. Untuk episode kali ini adalah perjalanan baru dari Wang Lin setelah kehilangan dari Limuan. Ya pada intinya dia akan memulai babak baru dan menjadi seseorang yang lebih menakutkan. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu, kita diceritakan tentang perselisihan negara Suzaku melawan klan Abadi, yang dimana generasi pertama dari negara Suzaku berhasil untuklah menyegel klan Abadi dengan mengkondensasi pedang yang tersegel. Hal ini ya membuat klan Abadi benar-benar tersegel dalam ribuan tahun. Tetapi yang mereka tidak ketahui, leluhur klan Abadi yang memiliki tingkatan 11 daun telah mencoba mengorbankan nyawanya. Dia menyerap seluruh kekuatan jimat penyegelan tersebut agarlah seluruh rakyatnya benar-benar bisa bebas. Dan sebelum dia benar-benar meninggal dunia, dia juga menggantikan jiwanya ke dalam pohon abadi, yang dimana pohon abadi ini sebagai sumber daya utama dari para anggota klan abadi. Dan dia berharap besar untuk para anggota ataupun rakyatnya bisa untuklah membalaskan dendam semua ini. Dan kali ini pohon abadinya telah berada di luar, membuat mereka semua berhasil untuklah keluar guys. Jadi ini adalah kesempatan mereka untuk mengambil kembali negara Suzaku. Karena bagaimanapun juga planet ini adalah planet mereka. Lebih tepatnya, orang-orang yang berasal dari klan Abadi adalah pribumi itu sendiri guys. Sedangkan untuk Zhu Kueji yang telah mengetahui anggota klan Abadi telah berada di luar dan mencoba menyerang mereka, dia langsunglah mengumumkan dirinya sebagai generasi ke-14 Suzaku memerintahkan seluruh kultivator Suzaku untuklah bersiap-siap dalam penyerangan. Sementara itu, untuk Wang Lin sendiri kurang satu giok saja untuklah melakukan penerobosan. Alhasil, dia memutuskan untuklah kembali ke sekte pemurnian jiwa terlebih dahulu dan meminta saran kepada leluhur Duntin untuklah meminta solusi. Namun, ketika dia menggunakan akal ilahinya, dia tidak sengaja melihat pohon abadi yang berada di depan, dan hati Wang Lin merasa sepertinya ada bencana besar. Sementara itu, di negara Zhao, sekte Suantao juga sedanglah menghadapi penyerangan dari klan abadi. Dan semua ini diketuai oleh Wang Zhao, dan sekarang juga dia telah menjadi tetua sekte guys. Keren juga ya. Namun apa daya, beberapa muridnya yang hanya berada di ranah kondensasi Qi tidak bisa untuklah bertahan. Sebagai tetua sekte, Wang Zhao meminta kepada seluruh muridnya untuklah melarikan diri. Lalu dia mempertanyakan kepada lawannya mengapa dia mencoba menyerang mereka. Padahal sekte Suantao tidak pernah mencari masalah kepada siapapun. Lalu keluarlah anggota klan abadi yang berada di tingkatan 6 daun dan memiliki nama sebagai Pengyou. Dia tidak memberikan alasan mengapa dirinya menyerang. Hanya saja dia mengucapkan kalau dirinya belum puas untuklah bermain. Karena di sini mereka semua dipastikan akanlah meninggal dunia dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Lalu dia langsunglah mengendalikan murid yang telah meninggal dunia. Alhasil, keadaannya semakinlah kacau. Beruntungnya saja, Wang Lin merasa kalau saudaranya sedanglah mendapati masalah. Dia pun datang untuklah membantunya. Sedangkan untuk Pengyou yang masih jiwa langsunglah ketar-ketir. Seperti biasa, Wang Lin tidak akanlah memaafkan siapapun yang menyakiti orang-orang yang dia kenal. Alhasil, binatang nyamuknya langsunglah dikeluarkan. Dan pihak dari Pengyou berhasil untuklah dibantai. Setelah dari semua itu,
Wang Zhao yang kembali bertemu dengan Wang Lin, dia mengenalinya. Mengenalinya bukan karena saudara ya, melainkan dia mengenalinya adalah sosok orang yang telah berkultivasi di dalam goa, dan dia memanggilnya sebagai senior. Sedangkan untuk Wang Lin, dia sungguh begitu bangga kepada Wang Zhao. Padahal baru beberapa tahun tidaklah bertemu, tetapi dia sudah berada di akhir formasi inti. Dan sebentar lagi ya, dia akan mencapai ranah jiwa baru lahir. Dan Wang Lin sendirilah yang akan membantunya. Dia pun langsunglah menyalurkan energi spiritual di dahinya Wang Zhao. Hal ini membuat Wang Zhao langsunglah bisa mengingat masa lalunya guys. Waduh, tetapi dengan begini, dia berhasil untuklah mencapai ranah jiwa baru lahir atau Nesken Soul. Dan karena ingatannya telah kembali, dia berterima kasih kepada Wang Lin. Tetapi dia meminta tidak perlu berkultivasi untuklah bersatu melawannya. Tetapi tidak disangka-sangka kalau klan abadi sudahlah merencanakan selama ribuan tahun diam-diam mengirimkan 9 kultivator terkuat sebagai mata-mata di setiap negara. 5 orang saja yang terungkap, tetapi dampaknya sudah sangatlah besar guys. Dan kini negara Zhao telah bertahan mati-matian untuklah menghadapi mereka. Ditambah juga mereka telah putus asa. Dan mereka yang telah meminta bantuan kepada negara peringkat 4 sama sekali tidaklah diterima atau ditolak mentah-mentah. Alasannya sangatlah begitu lebar ya. Jadi pada intinya negara peringkat 1, 2, dan 3 sama sekali tidaklah mendapati perlindungan. Jadi Wang Zhao meminta kepada Wang Lin untuklah membantunya sekali lagi, yaitu melindungi negara Zhao. Sementara itu untuk raja negara Zhao, yaitu Wang Qi dan juga istrinya, mereka dalam keadaan yang begitu khawatir sebab mereka mendapati berita untuk 3 hari ini sudah ada 3 anak di ibu kota yang telah diculik oleh orang asing. Dan mereka sangatlah khawatir kepada anaknya yang bernama Wang Yu. Sebagai sang raja, ternyata dia tidak memiliki solusinya sama sekali. Tetapi dia pernah mendengar sebuah aturan dari keluarga Wang. Jika mendapati sebuah bencana besar, maka pulanglah ke rumah leluhurnya, yaitu rumah Wang Lin. Maka dengan begitu, mereka akanlah aman. Meskipun tidaklah masuk akal, tetapi ini adalah sebuah kepercayaan dari generasi keluarga Wang. Sementara untuk beberapa sekte dari negara Zhao, mereka sudahlah berjuang mati-matian menghadapi seluruh anggota klan abadi. Ya, mereka berjuang mati-matian karena sebagian besar dari klan abadi memiliki ranah kultivasi di atas formasi inti. Rata-rata mereka berada di ranah jiwa baru lahir yang setara dengan tingkatan 6 daun. Sedangkan untuk Raja Wang Qi, dia telah berada di rumah leluhurnya. Namun keberadaannya telah diketahui oleh anggota klan abadi. Kembali kepada seluruh sekte yang telah bergabung menjadi satu, dan kini mereka memancing seluruh anggota klan abadi untuklah mendekati Gunung Heye. Kalau kalian masih ingat, kalau gunung tersebut telah diberikan sebuah formasi perlindungan oleh Wang Lin guys. Jadi ya, ini adalah satu-satunya harapan seluruh sekte negara Zhao untuk bisa menang dalam pertarungan. Kembali kepada Raja Wang Qi, kepercayaannya telah terbukti. Ketika berada di kediamannya Wang Lin, dia mendapati perlindungan. Ditambah, patung Wang Lin yang telah ditinggalkan dalam Gunung Heye akhirnya aktif dan membinasakan sebagian besar klan abadi hanya dengan kekuatan naga hitam saja. Tetapi tidaklah berhasil untuk membinasakan penyihir 6 daun, dan datanglah Mo Luo yang meminta kepada mereka tidaklah perlu takut, karena ini hanyalah harta karun yang tersisa dan memiliki kekuatan yang terbatas. Ditambah, dia mengejek pemilik harta karun ini memiliki tingkat kultivasi yang terlalu rendah. Waduh, minta digampar. Memang benar, dia berhasil mematahkan serangan harta karun tersebut, serta juga mengambil ukiran milik dari Wang Lin. Dan dia memberikan sebuah kesempatan terakhir kepada mereka. Jika mereka bersedia menjadi budak dari klan abadi, maka mereka akan diberikan kesempatan untuklah hidup.
Namun tawarannya ditolak mentara dan dia langsunglah mengerahkan serangannya. Tetapi secara tiba-tiba ular bututnya langsunglah hancur lebur dan berubah menjadi naga. Semua ini ulah dari Wang Lin sembari mengucapkan hanya mengandalkan dia masihlah belum cukup untuk mengalahkan negara Zhao. Dan pada akhirnya, Mo Lo haruslah menelan ludahnya sendiri. Dia tidaklah mampu untuk menghadapi Wang Lin. Bahkan ketika dia menggunakan cara curang, caranya sama sekali tidaklah begitu berguna. Sehingga Mo Lo langsunglah ketar-ketir dan menganggap kalau kultivasi orang ini sungguhlah tidak sederhana. Tetapi Wang Lin tidaklah membiarkannya. Dan Mo Lo langsunglah memberikan sebuah peringatan. Apakah dia inginlah melanggar sebuah kesepakatan. Yang dimana kesepakatannya guys, negara peringkat 1 sampai ke 3 telah diberikan kepada klan abadi sebagai bayaran untuklah gencatan senjata. Tetapi Wang Lin sama sekali tidaklah peduli dengan kontrak ini. Dia mengeluarkan bendera 1 miliar jiwanya yang membuat Mo Lo langsunglah terkencing-kencing. Dan pada akhirnya, dia dibinasa yang memiliki janji serta impian menjadi orang paling terkuat dari negara Zhao guys. Dan kali ini, dia telah mencapai impian tersebut. Hanya saja ya, untuk kedua orang tuanya sama sekali tidak bisa melihat pencapaian tersebut ya guys. Ya, cukuplah menyedihkan sebetulnya. Dan karena dia sudah menjadi sang leluhur negara Zhao, Wang Lin kembali menaruh ukiran kayunya di Gunung Heye sebagai tanda perlindungan untuklah mereka semua. Tidak sampai di situ juga, Wang Lin memberikan anugerah kepada seluruh kultivator negara Zhao. Dengan begini, mereka bisalah menerobos dengan begitu cepat. Ditambah, Wang Lin juga memperkuat formasi perlindungan dari negara Zhao. Gila, ini sih udah kagak ada yang bisa untuk menyerangnya ya. Negara kultivasi peringkat ketiga setara dengan negara peringkat keempat. Hanya saja, Wang Lin tidak bisa membantu lebih banyak. Untuk masa depan dari negara Zhao itu tergantung kepada generasi selanjutnya. Betul sekali ya? Sesingkatnya, di rumah leluhur, Wang Zhao akhirnya memutuskan kepada Wang Lin kalau dia akanlah meneruskan sisa-sisa hidupnya untuklah memperkuat keluarga Wang serta negaranya. Mendengar itu, Wang Lin tersenyum. Peringkat keempat sama sekali tidaklah diserang. Sedangkan ya untuk peringkat ketiga, 2, dan 1 benar-benar begitu menderita. Ya, karena kesepakatannya memang seperti itu. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu minggu depan. Dan mohon maaf ya, untuk minggu ini, Mimin kagak bisa untuklah membuat spoiler. Dikarenakan ada beberapa tonggua terbaru yang akanlah muncul. Jadi, Mimin haruslah menggarapnya terlebih dahulu ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.